Yarapata kata sikala yarapa ya se. Cuma Tuhan, mungkin Kau sehari ini datang dengan segala kekhawatiranmu, segala masalahmu. Mari hari ini kita datang, taruh semua masalah itu di depan kakinya Tuhan, dan percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa. Amin. Karena bagi Yesus gak ada yang mustahil. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yes, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, segala sakit penyakit, segala lemah tubuh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kau pergi, hari ini Kau boleh dipatahkan oleh kuasa-Mu Bapa. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Yesus gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kiara patasi kiala ya ramayase. Segala lemah luluh, segala kelemahan ini Tuhan, segala masalah, mungkin kau dililit hutan, mungkin kau sakit, dalam dirimu ada sakit Tuhan, atau iri hati, segala masalah hari ini kau letakkan dalam kaki Yesus. Sekiara layara pakata sikala yara maya lamayase. Kiara layara pakata sikala yara mayase. Bapa, kami perlu kasih-Mu Tuhan, kami perlu Tuhan Engkau. Haleluya. Kiara layara pakata sikala yara maya rapayase. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar,
Bapa yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya persilahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh datang beribadah. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau siap untuk memberkati setiap kami. Kami kembalikan segala syukur kami, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sungguh teramat baik. Terpujilah namamu Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan buat setiap kami. Kami siap untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Juli. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu bergerak dengan cepat saudara, dan saya percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Saudara, kita akan belajar kembali di mana Bapak Ibu Gembala sudah memberikan sebuah tema yang baru di bulan Juli. Saudara, judul tema yang ada di bulan Juli adalah mengalahkan karakter yang buruk dalam hidup. Saudara, saya percaya bahwa setiap saudara dan saya, kita punya dua karakter ya. Yang pertama karakter yang buruk dan karakter yang baik. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengalahkan karakter yang buruk. Nah, saudara, sebelum kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin membawa saudara untuk kita boleh mengerti terlebih dahulu saudara ya. Apa itu pengertian karakter? Ya, pengertian karakter di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karakter adalah tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Atau dengan kata lain, karakter itu adalah watak daripada seseorang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kalau kita kembali melihat di dalam Alkitab, ya, bahwa di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 27, di sana kita melihat bahwa Tuhan menjadikan dan menciptakan manusia dengan rupa dan gambar Allah. Bahkan Allah tidak menciptakan dan menjadikan manusia dengan rupa dan gambar Allah, tetapi Allah di dalam ayat 27, Allah memberkatinya. Jadi saudara, saya percaya bahwa awal penciptaan, Tuhan sudah menyiapkan begitu rupa saudara, di mana Adam dan Hawa diciptakan dengan begitu indah,
Bahkan kalau saya katakan manusia pertama diciptakan dengan kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada itu yang namanya karakter buruk, saudara. Karakter buruk terjadi ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, saudara. Bahkan Rasul Paulus berkata di dalam kitab Roma bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan saudara, kalau kita baca di dalam Roma pasal 3, ya saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang ketiga di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini ciri-ciri manusia, saudara ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka tidak ada sesuatu yang baik. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, dan lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara, ini loh ciri-ciri manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Tetapi ada kabar baik, saudara. Sore hari ini, malam hari ini, saya mau menyampaikan kepada saudara, ada kabar baik. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus 5 ayat 17, tetapi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan berjanji, siapapun yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru ini bukan berarti bahwa manusia diciptakan kembali, tidak saudara. Tetapi ada sebuah perubahan karakter di dalam kehidupannya. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Tetapi Tuhan mengambil inisiatif. Tuhan menyembelih binatang, saudara ya, dan dari kulitnya itu dijadikan pakaian. Untuk apa, saudara? Supaya manusia segera dipulihkan kembali. Sehingga saudara, saya percaya bahwa Tuhan rindu dari awal bahwa manusia bisa selalu terkonek dengan Tuhan. Saudara, ketika nanti saya di akhir, nanti ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mendapati, saudara, ada cuma satu poin saja, saudara, yang penting. Bagaimana saudara dan saya, kita bisa mengalahkan karakter yang buruk. Jawabannya nanti ada, saudara. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sampai pada akhirnya, saya mau sampaikan sebuah kabar baik buat saudara. Siapapun saudara, mungkin hari-hari ini saudara berkata, aduh, saya ngelihat suami saya nggak berubah, ngelihat istri saya nggak berubah, karakternya seperti itu. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah? Mungkin kalau secara manusia kita berkata, nggak mungkin Tuhan. Ya, sifat watak suami saya atau istri saya sudah cetakannya dari dulu begitu, nggak mungkin berubah. Ya, mungkin saudara sudah hopeless. Tetapi puji nama Tuhan, saudara, ada sebuah berita yang luar biasa. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, saudara. Jadi Tuhan punya sebuah kerinduan, saudara, bahwa Tuhan ingin supaya semua manusia yang telah jatuh dalam dosa mengalami kelahiran baru. Di situ akan dimulai perubahan karakter. Jadi saudara, ketika manusia bertobat dan ketika dia pertama kali mengenal Kristus, saya percaya di situ dia memulai selembaran kehidupan yang baru.
bersama dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata malam hari ini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara, tidak ada cara lain. Kalau saudara ingin melihat orang-orang yang saudara kasihi, dia bisa mengalami perubahan dalam karakter. Saudara berdoa kepada Tuhan, supaya mereka mengalami ciptaan baru. Dan saya percaya ketika dia mengalami ciptaan baru, dia akan memulai satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara, kita bisa melihat di dalam Alkitab, saudara ya, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, Tuhan akan bawa dia mengalami sebuah perubahan. Kita melihat, saudara ya, di dalam kitab Kehidupan Firman Tuhan, salah satu contoh ya, di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan mengubah. Saya ngambil dua contoh, saudara. Yang pertama adalah Musa. Saudara, kita tahu Musa ini adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan Musa ini berbicara dengan Allah, berhadapan muka dengan muka. Bahkan firman Tuhan menulis bahwa wajah Musa, kulit wajahnya itu bercahaya, saudara. Karena apa? Karena dia selalu berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Hari lepas hari, saudara. Dan saudara tahu bagaimana Tuhan mengubah kehidupan Musa. Ketika dia dikata-katai, saudara. Ketika dia diperlakukan tidak baik. Oleh siapa, saudara? Oleh orang yang terdekat. Ya, oleh Harun dan Miriam, saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran ya, di sana saya mendapati, saudara ya, bagaimana seorang Musa, dia adalah seorang pemimpin, tapi Tuhan mengubah kehidupan Musa. Dia menjadi seorang pribadi yang sangat lembut sekali. Karena apa, saudara? Karena Musa selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya melihat, saudara, di dalam kitab Keluaran, di kitab Bilangan, maksud saya Bilangan 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata di sana, Musa menjadi pribadi yang sangat lembut hatinya. Bahkan di sana dikatakan juga, saudara, ketika Musa dikata-katai oleh Harun dan Miriam, Musa tidak membalasnya, saudara. Tetapi Tuhan yang membela Musa. Dan pada akhirnya, saudara, firman Tuhan mencatat Harun dan Miriam kena kusta, saudara. Dan Tuhan menegur dengan keras kepada Harun dan Miriam. Karena mereka, kedua kakaknya ini, kakak kandung dan kakak ipar, ini memperlakukan Musa dengan tidak baik, saudara. Dan saya percaya, saudara, itu adalah salah satu contoh seseorang yang mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, siapakah tokoh Alkitab yang mengalami perubahan dalam kehidupannya yang luar biasa? Di sana saya melihat ada seorang tokoh yang bernama Daud, saudara. Saudara kenal yang namanya Simei, saudara pernah dengar? Seorang tokoh juga yang bernama Simei. Simei bin Gera adalah seorang kaum keluarga Saul. Saudara, saya mencatat di dalam Alkitab, di dalam 2 Samuel 16, ayat 5, 7, dan 13, di mana Simei bin Gera ini berulang kali mengutuki Daud, saudara. Padahal waktu itu Daud adalah seorang raja. Saudara, saya percaya bagi Daud itu sangat mudah, saudara, untuk mencelakai Simei. Bahkan, saudara, Daud bisa saja dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Simei bin Gera. Tetapi Alkitab mencatat, Daud ketika dia selalu bersekutu dengan Tuhan, Tuhan mengubah kehidupan Daud. Sehingga Daud menjadi seorang raja yang rendah hati. Dia tidak menaruh dendam, saudara. Bahkan ketika Daud mau mengakhiri hidupnya, dia memberikan nasihat kepada Salomo. Dan dia menyebut salah satu namanya Simei, saudara. Saudara, kalau saudara nanti baca, itu adalah sebuah cerita yang luar biasa. Saudara, akhirnya saya menarik sebuah kesimpulan, saudara. Bagaimana saudara dan saya bisa mengalahkan karakter yang buruk?
cuma satu kuncinya, hidup dekat dengan Tuhan. Gak ada cara lain saudara. Seperti yang dialami oleh Musa dan Daud. Saudara, hari-hari ini saya percaya kalau saudara diperlakukan tidak baik, pasti saudara akan pasti keluar yang namanya egonya, betul ya? Iya saudara. Gak usah jauh-jauh deh, kita punya teman dekat ya. Kalau teman kita tiba-tiba dia memperlakukan kita dengan tidak baik, saudara pasti juga punya yang namanya emosi. Tapi kita lihat saudara, Musa dan Daud diubah oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena dua tokoh ini adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara mau dekat dengan Tuhan, saya percaya hasil daripada ketika saudara membangun keintiman dengan Tuhan, hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Dan itu diubah dari dalam saudara, bukan dari luar. Ya, saya percaya saudara, ketika Daud dan Musa, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan hari lepas hari, Tuhan mengubah kehidupan dua tokoh ini. Kuncinya saudara hanya hidup dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara selalu berkomunikasi dengan Tuhan, saudara juga akan dibawa oleh Tuhan untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Saya percaya saudara, kalau saudara terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, saudara pasti akan berubah. Jadi bukan dengan kekuatan kita saudara ya. Saya percaya sore hari ini, malam hari ini, firman Tuhan berkata bahwa ketika saudara dan saya membangun keintiman dengan Tuhan, saudara dan saya akan berubah oleh Tuhan dengan sendirinya. Satu ayat yang luar biasa saudara, saya akan bacakan dari 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara, saya dapatkan ayat ini. Jadi ketika saudara dan saya, kita selalu berkomunikasi, kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka roh saudara akan menjadi satu dengan roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu yang akan mengubah hidup saudara. Amin. Jadi saya percaya sekali saudara, sore hari ini saudara percayalah, ketika saudara dan saya, masing-masing dari kita nggak usah menuding atau kita nggak usah menjatuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki karakter yang buruk. Saudara nggak usah ngurusi mereka, tapi ambil bagian saudara. Hari ini saudara bangun keintiman dengan Tuhan. Saya percaya ketika saudara selalu bersekutu dengan Tuhan, rohmu akan bersatu dengan Tuhan, dan Tuhan akan mengubah hidup saudara. Hidup saudara akan dirubah oleh Tuhan dengan sendirinya. Dan saya percaya saudara, orang lain yang akan melihat hidup saudara berubah. Dan itu nggak bisa dipungkiri saudara. Ya, saya percaya saudara, orang-orang yang hidupnya diubah oleh Tuhan, orang-orang di sekitarnya akan melihat dengan sendirinya. Saya percaya saudara, ketika saudara terus membangun keintiman dengan Tuhan, saudara, Tuhan akan mengubah saudara. Jadi kuncinya hanya satu saudara, bangunlah keintiman dengan Tuhan hari lepas hari. Dan saya percaya saudara dan saya, kita semua akan diubah oleh Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan malam hari ini. Saya ingin mengajak saudara, ayo, biarlah malam hari ini ketika saudara membangun keintiman dengan Tuhan, saya percaya saudara pasti hanya ingin menikmati kebaikan Tuhan. Ketika saudara dijamah, ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, saudara pasti tidak menginginkan yang lain. Betul saudara? Saudara hanya ingin apa? Menikmati kebaikan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara menikmati kebaikan Tuhan hari lepas hari, saudara pasti akan diubah oleh Tuhan. Saudara nggak akan menyimpan lagi dendam, saudara nggak akan menyimpan lagi namanya kepahitan, kekecewaan. Saudara, semua itu akan dikikis habis oleh Roh Kudus, karena Dia adalah Allah, di mana Dia diutus oleh Tuhan untuk membawa saudara dan saya untuk menjadi umat yang siap
menanti kedatangan Tuhan. Bagian saudara hari-hari ini, biarlah saudara bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, saya undang pemain musik, worship leader. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang lama, saudara. Dan saya percaya lagu ini adalah salah satu lagu favorit saya juga, saudara. Ya, saya rindu ketika saudara menyanyikan lagu ini, saudara boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan ketika saudara menikmati hadirat Tuhan, saya percaya hidupmu, saudara, akan diubah oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Seperti Engkau mengubah kehidupan Musa dan Daud, kami juga percaya malam hari ini Engkau sanggup mengubah kehidupan kami, juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau Tuhan mengalahkan segala karakter kami yang buruk, bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami percaya ketika kami membangun keintiman dengan Tuhan, dan ketika roh kami menjadi satu dengan roh Allah, maka roh Allah itu yang akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari saudara kita sembah Dia. Menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Yes, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu.
Kami rindu Tuhan. Kami mau membangun keintiman. Karena kami percaya Bapa, ketika kami bersekutu dengan Engkau hari lepas hari, ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengubah kehidupan kami dari dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari, hidup kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau Tuhan, hari-hari ini kami mau mengalahkan semua karakter yang buruk bersama dengan Engkau. Kami tahu Engkau yang akan memampukan kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau pulang dari tempat ini, dan kami rindu Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami membangun keintiman dengan Tuhan, Engkau yang akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada malam hari ini. Dan kami semua yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja, kami mengikuti ibadah secara online, kami rindu, kami pulang dan kami menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.